Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Karatika dalam video berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Dalam laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam sehingga murid memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Sementara guru diberikan keleluasaan untuk memilih berbagai metode dan perangkat ajar sehingga pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan lingkungan belajar dan minat murid. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya mengoptimalkan transformasi pendidikan di Indonesia melalui kebijakan Asesmen Nasional atau AN dan Rapor Pendidikan. Rapor Pendidikan merupakan platform yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh data pendidikan, terutama data dari Asesmen Nasional, yang dapat digunakan sebagai alat ukur komprehensif dalam memotret mutu pendidikan di Indonesia sebagai dasar refleksi dan perbaikan mutu pendidikan ke depannya. Melalui rapor pendidikan juga dapat kita jadikan sebagai dasar analisis untuk mengetahui tantangan yang ada di satuan pendidikan dan untuk merencanakan perbaikan. Jadi setelah kita melihat rapor pendidikan di SMP 7 Tegal, jadi ternyata di kemampuan literasi ini itu 95,56%. Walaupun ini kelihatannya tinggi, tapi ini ternyata turun 2,32% dari tahun yang lalu, yaitu tahun 2022. Sebagai guru bahasa Indonesia dan juga duta baca SMP Negeri 7 Tegal, saya merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar pada capaian kemampuan literasi. Sebagai bagian dari ekosistem sekolah, indikator pembelajaran yang baru mencapai kategori sedang dan turun sebesar 1,22% dari tahun sebelumnya memantik saya untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran melalui praktik baik pembelajaran berkualitas yang berpusat pada murid. Sebagai guru sekolah menengah pertama, rata-rata murid yang saya ajar lahir pada rentang tahun 2010 sampai dengan 2014. Murid-murid yang lahir pada rentang tahun ini merupakan generasi alfa yang tumbuh dan berkembang di tengah digitalisasi. Oleh karena itu, pendidikan yang cocok dengan karakteristik generasi ini tentu saja pendidikan yang mengedepankan kecanggihan teknologi. Selain itu, perlu juga untuk memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan beragam, seperti pembelajaran di luar kelas atau di perpustakaan. Untuk memfasilitasi para generasi alfa, guru dituntut untuk menguasai teknologi dalam pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran, saya berkolaborasi dengan tim BK untuk mengetahui latar belakang dan kondisi belajar murid. Harapannya kan anak SMP sudah memiliki regulasi diri dalam belajar. Nah, kemudian dan ini kita pantau beberapa hasil dari data asesmen siswa tentang gaya belajar. Ini hasilnya. Untuk di kelas 7H ada 29 anak yang mengisi. Kita pantau misalnya kalau anak misalnya dengan ciri visual gitu ya. Nah, kita kembangkan. Di awal pembelajaran, murid diajak melakukan ice breaking, dan biasanya saya dan murid-murid berkolaborasi untuk menentukan ice breaking apa yang akan dilakukan. Kali ini ice breaking yang kami pilih adalah senam pinguin.
Selama proses pembelajaran, saya melakukan asesmen formatif dengan pengamatan dan wawancara. Saya melihat mereka merasa nyaman dan bahagia selama proses pembelajaran berlangsung. Ada yang asik dengan gawe mereka untuk membuat komik menggunakan Canva. Ada yang membuat cerita menggunakan laptop. Ada yang tenggelam dalam gambarnya. Dan ada yang riang bersama menyajikan cerita fantasi menggunakan alat peraga. Hasil dan dampak dari praktik baik ini tentu saja dapat dilihat dari refleksi di akhir pembelajaran. Saya melakukan refleksi dengan memberikan beberapa pertanyaan menggunakan Google Form. Salah satunya adalah, perasaan apa yang kalian alami selama proses pembelajaran berlangsung? Jawabannya sangat memuaskan. Sebanyak 65,4% memilih sangat senang dan sebanyak 34,6% memilih senang dan 0% atau tidak ada yang memilih kurang senang. Saudara Karatika telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas berbasis kearifan lokal. Beliau telah mengkoordinasikan rapot pendidikan bersama saya dengan Bapak Mujianto selaku Wakakurikulum. Saudara Karatika sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi para siswa untuk bisa belajar lebih giat. Oleh karena itu, hal yang telah dilakukan oleh Saudara Karatika nantinya akan bisa memberikan manfaat bagi guru-guru yang lain untuk bisa menerapkan pembelajaran yang telah dilakukannya agar bisa memberikan pembelajaran di kelas dengan menyenangkan dan memotivasi kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Erasmus Louis Cakra Krisnanto dari SMP Negeri 7 Tegal. Saya merupakan murid yang diajar oleh Bu Tika. Jadi Bu Tika itu menurut saya adalah guru yang asyik dan menyenangkan. Karena pembelajaran bersama Bu Tika itu biasanya selain di kelas, juga terkadang menelusuri alam sekitar di lingkungan SMP Negeri 7 Tegal. Kemudian Bu Tika juga membebaskan kami untuk memilih media apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelajaran. Jadi menurut saya Bu Tika itu adalah orang yang sangat menyenangkan karena ya itu tadi dia energetik, kemudian kreatif, kemudian juga ekspresif teman-teman. Jadi saya selama belajar bersama Bu Tika saya selalu senang dan selalu nungguin kapan sih jamnya Bu Tika gitu teman-teman. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Erko Khairul Anam, siswa dari SMP Negeri 7 Kota Tegal. Saya merupakan salah satu siswa dari Bu Tika. Menurut saya Bu Tika adalah guru yang asik dan menyenangkan karena Bu Tika memberikan keleluasaan dalam pembelajaran. Selain itu, Bu Tika juga cerdas dan juga cantik. Sekian dari saya, terima kasih. Tidak ada kata berhenti untuk terus belajar, tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah perubahan. Jadilah guru yang bahagia untuk membentuk murid yang bahagia, dan jadilah guru yang inovatif untuk menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Semoga praktik baik ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.